Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafsyah dengan NIM 105181002 dari kelas Informasi 3 Universitas Komputer Indonesia. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang interface arsitektur dan penggunaan Archimate untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu interface arsitektur dengan dosen Ibu Imelda Pangaribuan STMT. Nah, langsung saja ya kita masuk ke topik pembahasannya. Di video ini saya akan membahas beberapa pembahasan. Yang pertama, pengertian interface arsitektur. Yang kedua, fungsi interface arsitektur. Yang ketiga, keuntungan interface arsitektur. Yang keempat, framework interface arsitektur. Dan yang kelima, penggunaan Archimate. Sebelumnya kita masih bingung ya, apa sih interface arsitektur itu? Nah, interface arsitektur ini kan terdiri dari dua kata ya, yaitu ada interface dan ada arsitektur. Nah, interface ini adalah sekumpulan organisasi atau pemerintah yang memiliki tujuan yang sama. Sedangkan arsitektur ini bisa dikatakan sebuah perusahaan atau organisasi yang bisa menggambarkan bangunan dan struktur lainnya, gaya desain dan metode konstruksi bangunan, dan struktur fisik lainnya. Nah, jadi interface arsitektur ini adalah kumpulan metode, prinsip, dan modal yang membantu untuk mendesain dan merealisasikan struktur organisasi, proses bisnis, sistem informasi, dan infrastruktur pada perusahaan. Tujuan utamanya adalah untuk mewujudkan keselasahan bisnis dan teknologi informasi. Interface arsitektur ini akan menghasilkan sebuah gambar biru atau blueprint untuk mengorganisasi sebuah proses bisnis, interface, teknologi-teknologi pendukung, dan informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, interface arsitektur ini terbagi menjadi 4 lapisan, yaitu lapisan bisnis, lapisan data, lapisan aplikasi, dan lapisan teknologi. Cara memahami keempat lapisan yang terdapat pada interface arsitektur ini yaitu proses bisnis dan aktivitas organisasi menggunakan data yang harus dikumpulkan, dikelola, diamankan, dan didistribusikan menggunakan aplikasi, baik itu aplikasi custom atau generik yang berjalan di atas teknologi, seperti infrastruktur, sistem, dan jaringan komputer. Nah, untuk penjelasan dari masing-masing lapisan, untuk lapisan bisnis, data, aplikasi, dan teknologi, yaitu arsitektur pada lapisan bisnis. Arsitektur bisnis mendefinisikan strategi bisnis dan menggambarkan struktur serta proses bisnis organisasi. Layer ini sangatlah penting karena arsitektur lainnya, yaitu arsitektur data, aplikasi, dan teknologi, sangat bergantung dengan arsitektur bisnis ini. Yang kedua, ada data. Arsitektur data ini mendefinisikan segala sesuatu atau aspek yang berhubungan dengan manajemen data, bagaimana cara memulainya, servis, dan bagaimana hubungan antara setiap data dan bagaimana transformasi data. Yang ketiga, ada aplikasi. Arsitektur aplikasi ini menyediakan segala informasi yang dibutuhkan dalam memanage aplikasi, bagaimana setiap fungsi bisnis dapat berjalan dengan baik di dalam aplikasi. Yang keempat, teknologi. Arsitektur teknologi ini berbicara bagaimana atau teknologi apa saja sih yang digunakan agar dapat menjalankan interface arsitektur. Nah, selanjutnya fungsi dari interface arsitektur. Di sini ada 6 fungsi. Yang pertama, menjabarkan hubungan atau kaitan antara tujuan organisasi dengan sistem informasi dan komunikasi. Yang kedua, meningkatkan kemampuan integrasi data antar bagian dalam organisasi. Yang ketiga, pengembangan standar-standar dalam sistem informasi dan komunikasi. Yang keempat, dapat mengurangi jumlah termuka antar aplikasi. Yang kelima, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung aktivitas operasi organisasi, sekaligus upaya mengurangi redundansi antar sistem informasi dan komunikasi, menggunakan kembali informasi dan komponen software
pemilihan solusi dan teknologi baru secara efektif. Dan yang keenam, dapat mendukung pengambilan keputusan investasi. Nah, selanjutnya yaitu keuntungan dari enterprise architecture. Enterprise architecture ini kita dapat memperoleh 3 keuntungan. Yang pertama, efisiensi proses bisnis, yaitu dapat mengurangi biaya operasional, organisasi menjadi lebih lincah bergerak, dan meningkatkan produktivitas organisasi. Yang kedua yaitu efisiensi operasional IT, yaitu mengurangi biaya pengembangan dan maintenance software, meningkatkan interoperabilitas serta pengelolaan sistem dan jaringan yang menjadi lebih mudah, dan meningkatkan efisiensi dalam melakukan upgrade dan pengembangan sistem atau komponen baru. Yang ketiga yaitu meningkatkan ROI dan mengurangi risiko, yaitu mengurangi kompleksitas dari bisnis dan IT, maksimum ROI pada bisnis dan infrastruktur IT, serta fleksibilitas dalam membuat dan membeli solusi IT. Setelah kita tahu keuntungan dari enterprise architecture ini, nah kita jadi bingung harus mulai dari mana, siapa saja yang terlibat, apa yang harus dibuat, bagaimana tahapan pembuatannya, dan bagaimana standarisasi untuk mendesainnya. Nah, sekarang kita jadi pusing ya. Nah, jadi kita jadi perlu contoh dan template-nya. Nah, inilah yang akan kita gunakan, yaitu Enterprise Architecture Framework. Framework didefinisikan sebagai kunci pemahaman atas enterprise architecture yang berperan sebagai suatu struktur logis dalam mengklasifikasikan informasi yang kompleks. Di sini saya akan membahas 3 framework enterprise architecture, yaitu Zahman Framework, Toga Framework, dan Service Oriented Architecture. Pertama, Zahman Framework. Zahman Framework merupakan framework enterprise architecture untuk sebuah arsitektur enterprise, di mana framework tersebut memberikan sebuah cara formal dan sangat terstruktur untuk melihat dan mendefinisikan sebuah enterprise. Framework tersebut berisikan matriks klasifikasi 2-dimensional berdasarkan pada interseksi dari 6 pertanyaan komunikasi, yaitu what, where, when, why, who, dan how, dengan 6 baris untuk ratifikasi transformasinya. Nah, berikut ini yaitu gambar kerangka kerja Zahman untuk enterprise architecture. Kalian bisa lihat ya gambar yang ada di PPT ini. Selanjutnya, kelebihan dari Zahman Framework. Kita dapat memperoleh kelebihannya, yaitu mudah dipahami, menganggap enterprise, yaitu dengan menganggap enterprise sebagai suatu keseluruhan, dijelaskan tanpa tergantung dari tools atau metodologinya, dan masalah apapun dapat dipetakan untuk memahami di mana posisinya. Sedangkan kekurangan dari Zahman Framework yaitu banyaknya jumlah sel yang menjadi halangan bagi kepraktisan penerapan framework ini. Juga hubungan antara sel yang berbeda tidak terlalu jelas spesifikasinya. Yang kedua, TOGAF Framework. TOGAF atau The Open Group Architecture Framework merupakan sebuah framework untuk arsitektur enterprise di mana menyediakan pendekatan secara komprehensif untuk mendesain, merencanakan, mengimplementasi, dan melakukan kontrol dengan otoritas pada sebuah informasi arsitektur enterprise. Berikut ini yaitu gambar siklus Architecture Development Method. Adapun kelebihan dari TOGAF Framework yaitu sifatnya yang fleksibel dan bersifat open source, sistematis, fokus pada siklus implementasi atau ADM dan proses, kaya akan area teknis arsitektur, research base-nya menyediakan banyak materi referensi, dan yang terakhir
karena melibatkan banyak pihak, terutama industri, di TOGAF banyak memberikan best practice atau kejadian real di dunia nyatanya. Sedangkan kekurangan dari TOGAF Framework ada dua, yaitu tidak ada template standar untuk seluruh domain, misalnya untuk membuat blog program. Yang kedua, tidak ada artefak yang dapat digunakan ulang atau ready-made. Yang ketiga yaitu Service Oriented Architecture. SOA adalah sebuah cara untuk mencapai interoperabilitas antara komponen software yang terdistribusi dan heterogen, atau sebuah platform untuk komputasi terdistribusi. SOA ini menggambarkan sebuah set prinsip perencanaan yang memungkinkan unit fungsional untuk disediakan dan digunakan sebagai layanan atau service. Ini adalah komponen dari SOA. Adapun kelebihan SOA yaitu dari segi penghematan, kecepatan, real-time responsive, channelnya independen, waktu pengembangan yang lebih singkat, dan dapat mengurangi duplikasi. Sedangkan kekurangan dari SOA yaitu kegagalan dalam membuat business case untuk SOA. Yang kedua, menyerahkan proyek SOA sepenuhnya ke vendor. Dan yang terakhir, kegagalan dalam rencana dan eksekusi awal dalam implementasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang penggunaan Archimate. Pasti sebelumnya kita belum tahu apa sih Archimate itu. Nah, Archimate ini adalah sebuah notasi atau modeling language untuk menggambarkan entitas dan relasi dalam sebuah interface arsitektur. Nah, Archimate ini dikeluarkan oleh The Open Group, yaitu sebuah lembaga yang menghasilkan banyak kajian terkait interface arsitektur, misalnya TOGAF atau The Open Group Architecture Framework, yaitu sebuah framework penerapan interface arsitektur dalam sebuah organisasi. Konsep inti dari Archimate ini ada 3, yaitu Active Structure Element, Behavior Element, dan Passive Structure Element. Active structure ini yaitu entity yang mampu melakukan tindakan, sedangkan behavior element yaitu unit aktivitas yang dilakukan oleh satu atau lebih elemen struktur aktif. Sedangkan yang passive structure yaitu objek atas tindakan yang dilakukan. Nah, jadi konsep inti dari Archimate ini sama dengan bahasa Indonesia, yaitu ada subjek, ada predikat, dan ada objeknya. Di konsep inti Archimate ini sebagai subjek yaitu active structure, sebagai predikat behavior, dan sebagai objek passive structure. Yang membedakan view eksternal dan internal yaitu terdapat pada service dan interface. Hubungan antara ketiga elemen dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Satu elemen dengan elemen lainnya saling berhubungan, yaitu elemen passive structure, behavior, dan active structure. Untuk hubungannya, misalnya active structure elemen menggunakan interface, sedangkan interface digunakan oleh active structure. Begitu pula seterusnya untuk passive structure elemen dan behavior elemen. Pada Archimate ini terdapat 3 layer, yaitu business layer, application layer, dan technology layer. Business layer ini menggambarkan proses bisnis, layanan, serta fungsi dan peristiwa unit bisnis. Lapisan ini menawarkan produk dan layanan kepada pelanggan eksternal yang diwujudkan dalam organisasi dengan proses bisnis yang dilakukan oleh pelaku dan peran bisnis. Yang kedua, application layer, yaitu mendukung komponen dalam bisnis dengan layanan aplikasinya.
Yang ketiga, teknologi layer, yaitu menangani dengan infrastruktur perangkat keras dan komunikasi untuk mendukung lapisan aplikasi. Lapisan ini juga menawarkan layanan infrastruktur yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi direalisasikan dalam bentuk perangkat keras komputer dan komunikasi serta perangkat lunak sistem. Ini adalah gambar dari Archimate Core Framework. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, ada 3 layer, yaitu bisnis, yaitu terkait dengan sisi aktor dan proses bisnis. Yang kedua ada application layer, yaitu aplikasi pendungunya mau seperti apa, dan teknologi layer, yaitu teknologi yang digunakan untuk mendukung proses bisnis tersebut. Sedangkan untuk aspek passive structure, behavior, dan active structure ini nanti akan ada notasinya di Archimate. Nah, nanti akan memisahkan antara pasif atau subjek, behavior atau predikat, dan aktif atau objek. Nah, biasanya di Archimate ini penggunaan warna tidak diatur secara eksplisit, namun biasanya warna digunakan untuk membedakan antar desain layer, yaitu warna kuning untuk business layer, warna biru untuk application layer, dan yang warna hijau untuk technology layer. Sebenarnya Archimate ini memiliki full framework, yaitu ada penambahan dari segi aspek dan segi layer. Dari segi aspek yaitu penambahan motivation, dan yang dari segi layers ada penambahan strategi, physical, dan implementation dan migration. Namun pada video kali ini saya hanya akan membahas tentang Archimate Core Framework. Nah, ini adalah notasi dari masing-masing layer, yaitu business layer. Ada 3 bagian, yaitu passive structure sebagai subjek, behavior sebagai predikat, dan active structure sebagai objek. Ada juga untuk application layernya dan technology layernya. Ini adalah notasinya. Sedangkan untuk relationship-nya terbagi lagi menjadi beberapa poin, yaitu ada structural relationship, dependency relationship, dynamic relationship, dan order relationship, serta relationship connector. Untuk fungsi dari masing-masing notasi, kalian bisa cek di link yang ada di PPT ini, atau kalian juga bisa cari di Google untuk lihat referensi lainnya. Nah, itu saja untuk pembahasan Enterprise Architecture dan Archimate. Selanjutnya kita akan mencoba untuk menggunakan aplikasi Archimate. Nah, ini adalah tampilan awal dari aplikasi Archimate. Di aplikasi Archimate ini terdapat beberapa menu, yaitu File, Edit, Tools, Window, dan Help. Untuk tombol View File ini digunakan untuk membuat layer atau ruang kerja baru, kemudian buka file yang sudah disimpan, import file dari CSV model, ekspor file ke CSV model, report file sebagai pembuatan laporan dengan metode HTML, dan save file untuk menyimpan hasil pekerjaan. Kemudian ada tombol edit. Tombol edit ini digunakan untuk sebagai navigasi dalam menduplikasi simbol copy, menaruh hasil duplikasi atau paste, dan menghapus simbol, serta melakukan pengaturan pada preference. Kemudian ada tombol tools. Tombol tools ini digunakan untuk menghasilkan hasil pekerjaan ke dalam bentuk laporan. Kemudian juga ada window. Window ini digunakan untuk navigasi alat bantuan selama menggambar. Dan terakhir ada tombol help.
digunakan sebagai petunjuk penggunaan aplikasi Archimedes. Nah, kemudian juga ada menu outline. Di sini menu outline ini digunakan untuk menampilkan isi diagram Archimedes atau tampilan dalam bentuk mini sebagai alat navigasi untuk diagram yang dipilih. Kemudian ada menu navigator. Navigator digunakan untuk menampilkan konsep model yang dipilih dan semua hubungannya dengan konsep model lainnya. Kemudian ada juga hints. Hints ini digunakan untuk memunculkan teks pendek untuk menjelaskan dari objek yang terpilih. Kemudian juga ada properties. Properties ini digunakan untuk memunculkan objek yang terseleksi. Pada properties ini, kita dapat memberi nama dan kode atau mengedit objek yang terpilih. Selanjutnya ada visualizer. Visualizer ini digunakan untuk menampilkan konsep model yang dipilih dan semua hubungannya dengan konsep model lain dalam cara grafis atau grafik. Kemudian juga ada validator. Nah, validator ini digunakan untuk menyediakan hints dan tips untuk menyempurnakan model konsep. Nah, langsung saja kita bikin file baru dengan cara klik file, kemudian pilih menu dan klik empty model. Nah, di sini di halaman new model ini kita bisa membuat model baru. Nah, di bagian sebelah sini ada menu palette, di mana menu palette ini mempunyai berbagai macam ikonik yang fungsinya berbeda-beda. Di sini ada palette connector. Palette connector ini digunakan untuk menyambungkan dari icon satu ke icon lainnya. Terus ada palette grouping, digunakan untuk mengelompokkan sebuah aktivitas yang berrelasi dan sejenis. Kemudian ada palette business process. Ini digunakan untuk menggambarkan proses bisnis secara umum dari sebuah organisasi. Di sini juga ada palette application software, digunakan untuk menggambarkan application software secara umum pada sebuah organisasi. Terus juga ada palette infrastruktur IT, digunakan untuk menggambarkan infrastruktur IT dalam sebuah organisasi. Dan yang terakhir ini ada palette vision and mission, digunakan untuk menggambarkan visi dan misi pada sebuah organisasi. Nah, langsung saja ya kita masuk ke studi kasusnya. Di sini saya akan membuat sebuah studi kasus, yaitu penggambaran sistem pemesanan aplikasi desktop. Pertama-tama yaitu praktek dokter gigi akan menyediakan layanan gigi. Nah, langsung saja kita bikin objeknya. Pertama yaitu kita bikin dan bisnis service-nya. Praktek dokter gigi ini nanti akan terdiri dari dokter gigi, resepsionis, dan pasien. Jadi kita akan menggambarkan dengan menggunakan bisnis aktor.
Perangkat lunak yang digunakan untuk sistem pemesanan ini bisa berupa aplikasi seluler atau situs web. Praktek dokter gigi ini nanti akan memiliki sistem pemesanan untuk mengelola janji temu, yaitu sebuah aplikasi SMS untuk memberitahu pasien tentang janji mereka. Nah, kita gambarkan dengan menggunakan application. Kemudian, aplikasi ini nanti membutuhkan beberapa teknologi untuk mendukung aplikasi, yaitu perangkat ponsel, desktop, dan server basis data. Untuk penggambaran teknologinya, kita gunakan ini. Nah, jadi aplikasi yang ini memungkinkan semua staf untuk melihat janji tersebut, sehingga pasien ini akan menerima pemberitahuan teks melalui SMS. Nah, ini saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.